Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Copy that command. Commencing takeoff now. Over. Pada pagi harinya, Sultan Syahrir sedang membaca berita pemboman yang terjadi di kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah membaca dan mendengarkan berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Barusan saya telah membaca berita dari BBC yang telah menginformasikan kepada kita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno. Benar itu, Jepang sudah terlihat di sini. Kalau gitu kita harus melakukan kesempatan ini. Betul sekali kawan. Tapi jangan sampai diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin dia ikut campur dalam hal ini. Oleh karena itu, maka kita harus menolak segala bentuk hadiah merdeka dari Jepang. Karena kita ingin melaksanakan kemerdekaan kita sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan adalah hak persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Kita harus meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk tidak berurusan lagi dengan Jepang. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah terlihat di sini. Kalau gitu kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Betul sekali kawan. Tapi jangan sampai diproklamirkan oleh PPKI. Tepat sekali, kalau gitu kita harus ke tempat kediaman Soekarno untuk meminta penugasannya. Ayo. Ada apa kedatangan kalian ke sini? Bung, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang, Bung. Kurang ajar! Bawa aku ke pojok dan potong leherku sekarang. Jangan perlu menunggu esok hari. Bung, tidak bisa begitu, Bung. Kita harus melaksanakan esok pagi, Bung. Kurang ajar! Ya sudah, kalau begitu saya akan pikirkan. Ya sudah, kalau begitu kami pamit dulu, Bung. Ya, silakan. Setelah golongan muda pergi, Soekarno memanggil golongan tua untuk melakukan diskusi terkait saran golongan muda yang meminta untuk memproklamirkan kemerdekaan. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkannya semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Masalah terbesarnya sekarang adalah para sekutu yang mencoba untuk mengambil alih negeri ini. Proklamasi ini bisa kita bahas pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Lagi pula, mereka golongan muda itu pikirannya pendek. Mereka tidak memikirkan apa efeknya ke depannya. Baiklah, kita sudah sepakat. Baiklah, kalau begitu. Ayo, kita bergerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Bapak Soekarno-nya ada, Bu. Oh, ada. Sebentar saya panggilkan. Pak, ada siapa?
Kami perlu bicara, Bung. Silakan. Sekarang jelaskan, apa tujuan saudara sekalian membawa kami ke sini? Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah kami sudah katakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan Indonesia akan dibicarakan dalam sidang PPKI tersebut? Memang benar adanya. Mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang dan menunggu hasil sidang PPKI? Saya mau kemerdekaan ini berdasarkan jalur resmi dari PPKI, bukan berdasarkan gerakan massa yang terburu-buru. Pendapat itu benar. Kita masih terlalu dini untuk membahas proklamasi kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih dini dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Kita tak bisa terus menunggu Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dipromosikan sekarang. Melihat banyak warga Indonesia yang tertindas. Tenang saudara, tidak perlu ada pertegangan. Mari kita selesaikan dengan kepala yang dingin, oke? Di ibu kota, berita hilangnya Soekarno dan Hatta menyebar sangat luas. Ahmad Subarjo mencari mereka melalui golongan muda, dan setelah mengetahui lokasi keduanya, ia berangkat ke Rengas Dengklok bersama Sudiro untuk menjemput mereka. Dalam perjalanan pulang, mereka berdiskusi dan sepakat melaksanakan proklamasi besok pagi. Namun, mereka masih bingung di mana teks proklamasi dapat disusun. Ahmad Subarjo kemudian menyarankan rumah Laksamana Maeda. Pada pukul 1 dini hari, mereka tiba di kediaman Maeda. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam seperti ini. Kami ingin meminjam rumah Anda untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita meminjam rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, saya menjamin keselamatan semua. Baiklah, kalau begitu di ruangan mana kita akan merumuskannya? Pakai saja ruang tamu saya. Saya pergi istirahat dahulu. Silakan. Terima kasih. Kita mulai sekarang aja. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep untuk teks proklamasi ini. Oh, betulkah itu? Bisakah Bung membacakan konsepnya? Baiklah, dengan senang hati. Jadi, konsep yang akan saya bacakan pada kali ini, pada teks proklamasi di situ berisi tentang cita-cita bangsa Indonesia. Tapi, Bung, kita belum memenuhi syarat sebagai suatu bangsa untuk membangun Indonesia. Bagaimana jika kalimat pertama kita tulis, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju. Lalu, di kalimat kedua, ditambah dengan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesakma dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya, saya setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, jadi kita buat atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Lalu, siapa yang akan menandatanganinya? Saya penyusul. Bagaimana ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Ya, kami setuju. Baiklah kalau begitu. Tolong bawa teks proklamasi ini dan jagalah baik-baik. Baik, Bung. Hei nak, tolong sebarkan berita proklamasi ini dan atur penyiarannya di radio. Baiklah. Sebarkan juga pamflet ke seluruh Jakarta. Usahakan agar seluruh Indonesia mengetahuinya. Siap laksanakan.
Dalam sunyi malam, menjelang kemerdekaan, Ibu Fatmawati menjadi merah putih pertama. Setiap jahitan menjadi simbol lahirnya sebuah negara. Hormat, gerak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.